Dunia ini tidak hanya menampilkan berbagai macam keindahan, tetapi diselimuti oleh hal-hal misterius yang masih di luar jangkauan nalar manusia. Banyak masyarakat di dunia yang masih penasaran dengan misteri yang ada di bumi ini. Tidak jarang, mereka rela melakukan penelitian di berbagai tempat untuk memecahkan suatu teka-teki misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Meskipun sejumlah ahli telah mencoba memecahkan misteri ini, namun rahasia tersebut masih sangat sulit untuk dapat dipecahkan. Jika kamu penasaran, berikut ini 8 fakta misteri di dunia yang belum dapat terpecahkan hingga sekarang. Satu, Kota Atlantis. Atlantis merupakan sebuah pulau yang sangat melegenda sampai saat ini. Yang pertama kali disebut Plato dalam buku Timaeus dan Critias yang ditulis pada 360 sebelum Masehi. Dalam bahasa Yunani, Atlantis atau Atlantika diartikan sebagai Pulau Atlas. Kemunculan Atlantis telah memicu berbagai perdebatan di kalangan para ahli, bahkan dunia internasional tentang keberadaan pulau yang hilang ini. Salah satu teori tentang Atlantis menyebutkan bahwa pulau ini terletak di pulau Yunani kuno, yaitu Terra, yang saat ini menjadi Santorini. Sebagian para ahli mengatakan bahwa Atlantis merupakan sebuah pulau setinggi 60 meter dengan diameter sekitar 800 meter yang terletak di jantung rute pelayaran benua Eropa yang berada di Samudra Atlantik. Menurut legenda, pulau legendaris yang hilang ini dibangun oleh Poseidon sang dewa laut sebagai bukti cinta yang dikelilingi tanah dan cincin air yang sangat indah. Namun sekitar 3.600 tahun yang lalu, terjadi letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dan menyebabkan pulau ini tenggelam dan menghilang ke dasar lautan. Berbagai macam penelitian telah dilakukan para ahli untuk mencari keberadaan pulau ini. Namun, hingga sekarang keberadaannya tidak pernah ditemukan dan masih menjadi misteri yang belum dapat terpecahkan. Dua, Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan nama samaran dari seorang pembunuh berantai yang terjadi di kota London, Inggris. Kasus pembunuhan berantai ini terjadi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel pada 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891 dan menjadi salah satu kasus pembunuhan sadis yang sangat terkenal pada saat itu. Secara resmi, ada 5 korban yang tercatat pada pembunuhan sadis itu. Mereka adalah Mary Nichols, Anne Eckman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly, yang merupakan perempuan tunasusila yang berasal dari kawasan miskin dan kumuh. Kasus pembunuhan ini memunculkan spekulasi bahwa pelaku adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh. Para ilmuwan mencoba mengungkap identitas Jack the Ripper dengan menggunakan analisis genetik dengan peralatan canggih. Mereka menggunakan kain selendang atau syal korban milik Catherine Eddowes yang terdapat sedikit bercak darah dan sperma pria yang diawetkan. Ketika ditemukan di tempat kejadian perkara pada tahun 1888, hasil analisis genetik itu mengungkapkan kalau pria bernama Aaron Kosminski adalah orang yang paling mendekati sebagai pemilik DNA tersebut. Sosok ini merupakan pria berusia 23 tahun asal Polandia yang berprofesi sebagai tukang cukur. Namun polisi tidak menahannya karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Menurut catatan, Kosminski ternyata pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena menderita gangguan mental yang parah. Dia akhirnya meninggal pada tahun 1919 di rumah sakit jiwa tersebut. Hingga lebih dari 1 abad, identitas Jack the Ripper belum dapat terungkap dan masih misterius hingga sekarang. 3.
Kapal Urang Medan. Kapal Urang Medan merupakan sebuah kapal kargo milik Belanda yang berlayar di rute perairan Selat Malaka, tepatnya di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Menurut laporan, pada bulan Juni 1947, sebuah kapal Amerika Silver Star yang berada di rute pelayaran itu mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat minta pertolongan. Pesan dari kapal Urang Medan cukup menyeramkan, karena salah satu kru kapal mengatakan bahwa semua kru termasuk kaptennya telah tewas dan terbaring di seluruh bagian kapal. Dia juga mengatakan, "Aku akan mati." Kapal Amerika Silver Star segera mendekati kapal Urang Medan. Betapa sangat terkejutnya ketika mereka melihat kapal itu. Seluruh dek kapal telah dipenuhi dengan mayat dalam keadaan mata terbelalak dan tangan merentang di depan badan, seakan melindungi diri dari sesuatu yang sangat mengerikan. Para kru Amerika Silver Star menyadari adanya asap dari dek kapal bagian bawah. Mereka segera menjauh untuk menghindari kobaran api yang semakin membesar. Dari kejauhan, terlihat kapal Urang Medan meledak dan akhirnya tenggelam. Setelah berita itu muncul, banyak orang yang meragukan terhadap kejadian itu. Akan tetapi sebagian peneliti mengatakan bahwa orang di kapal itu tewas kemungkinan disebabkan oleh gas beracun atau sebab yang lain. Namun, sinyal darurat itu terbukti memang benar-benar ada pada saat itu. Sampai saat ini, tidak ada investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini. Hanya meninggalkan suatu misteri yang belum dapat terpecahkan. Empat, Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian merupakan sebuah wadah atau tempat yang terbuat dari kayu penaga yang dibalut dengan emas murni pada bagian dalam dan luarnya, dan dilengkapi dengan 2 batang pengusung. Menurut sejarah, Tabut Perjanjian ini memiliki ukuran panjang sekitar 125 cm, dengan lebar 75 cm dan tinggi sekitar 75 cm. Di dalam Tabut Perjanjian itu terdapat 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Gulungan kitab Taurat berisi 5 kitab Ibrani pertama dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. 1 buli-buli emas berisi mana, dan sebuah tongkat Harun. Tabut Perjanjian ini dibuat di kaki Gunung Sinai oleh bangsa Israel di sebuah kemah suci, atau tempat ibadah yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Ibrani, yang dipimpin Nabi Musa, yang dibuat sesuai petunjuk dari Allah. Setelah itu, Tabut Perjanjian diangkut oleh bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kanaan merupakan istilah kuno untuk wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Libanon, Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Tidak lama kemudian, Tabut Perjanjian itu tiba di Bet Semes, yaitu kota Israel kuno yang dicatat dalam kitab Ibrani yang terletak sekitar 30 km di sebelah barat Yerusalem. Namun, sejumlah orang di Bet Semes meninggal dunia akibat ingin mencoba melihat isi di dalamnya. Maka dari itu, Tabut Perjanjian kemudian disimpan di Kiryat Yarim selama 20 tahun. Sampai akhirnya Daud membawa tabut itu ke Yerusalem. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman mendirikan sebuah kuil suci pemujaan bagi umat Yahudi kuno di Yerusalem. Kemudian Tabut Perjanjian disimpan di dalam kuil suci itu. Pada 587 sebelum Masehi, tentara Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar II berhasil menaklukkan Yerusalem. Para tentara Babilonia juga menjarah kota dan menghancurkan kuil suci itu. Sejak saat itu, Tabut Perjanjian tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagian ahli mengatakan mungkin tabut itu dihancurkan selama penyerbuan oleh pasukan tentara Babilonia. Hingga saat ini, Tabut Perjanjian itu masih menjadi teka-teki misteri yang belum dapat terpecahkan di mana keberadaannya. 5. UFO dan alien.
UFO sering kita kenal dengan istilah piring terbang. Akan tetapi, UFO tidak hanya berupa pesawat, tetapi juga berupa cahaya misterius yang ada di langit. Fenomena misterius di langit ini sudah tercatat semenjak zaman dahulu kala. Di dalam UFO, terdapat suatu makhluk luar angkasa yang dikenal dengan sebutan alien, yang merupakan makhluk yang sangat misterius yang ada di planet ini. Pada tanggal 24 Juni tahun 1947, media Amerika Serikat memberitakan adanya peristiwa penampakan UFO oleh Kenneth Arnold. Dia mengatakan telah melihat 9 benda aneh dengan formasi bulan sabit saat melintasi Gunung Rainier di Washington. Banyak teori yang beredar mengenai asal-usul UFO dan alien. Salah satunya yang paling populer berpendapat bahwa mereka ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa dari planet lain yang mengunjungi bumi. Namun, teori ini belum didukung dengan bukti yang cukup kuat. Berbagai penelitian telah dilakukan para ilmuwan, bahkan dari kalangan militer. Namun, mereka hanya melaporkan bahwa penampakan UFO merupakan suatu fenomena alam atau penampakan benda langit seperti meteor. Misteri tentang UFO tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern. Akibat sulitnya mendapatkan bukti-bukti atau data-data ilmiah yang bisa dikembangkan menjadi teori ilmiah. Sampai saat ini, tidak ada peneliti yang dapat membuktikan tentang fenomena langka yang ada di atmosfer itu. Dan kini, UFO maupun alien masih menjadi sesuatu yang misterius dan belum dapat dipecahkan. Perpustakaan Alexandria merupakan sebuah perpustakaan besar yang berada di kota kuno, yaitu Alexandria. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung berhasil menaklukkan kota Alexandria dan merintis berdirinya perpustakaan Alexandria. Namun, belum sempat perpustakaan itu dibangun. Beliau wafat di Babel pada 323 sebelum Masehi. Kekuasaannya jatuh ke Ptolemus I dan mengalihkan kota Alexandria sebagai ibu kota Mesir. Perpustakaan Alexandria mulai dibangun pada pemerintahan Ptolemus II sekitar 282 sampai 246 sebelum Masehi. Perpustakaan ini dibangun dengan tiang besar Helenistik yang menggambarkan pengaruh dari Mesir. Banyak tokoh terkenal yang menghasilkan karya dari perpustakaan Alexandria. Salah satunya seperti Euclid, yang menciptakan konsep geometri. Hingga Euclid dikenal sebagai bapak geometri. Perpustakaan Alexandria menyimpan hampir 1 juta dokumen penting dari seluruh Asur, Yunani, Persia, Mesir, India, hingga peradaban lainnya. Namun, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Perpustakaan Alexandria menghilang dan menjadi tragedi yang begitu luar biasa di dunia. Seorang cendekiawan barat Gustave Le Bon mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria terbakar tanpa sengaja saat kota diduduki penguasa Romawi, yaitu Julius Caesar pada 48 sebelum Masehi. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa pada abad ke-4 Masehi, orang Kristen berhasil menduduki kota Alexandria di bawah pimpinan Kaisar Theodosius, yang menghancurkan perpustakaan dan digantikan dengan bangunan gereja. Namun, sampai saat ini, para arkeolog belum mampu meneliti lebih jauh tentang misteri hilangnya perpustakaan Alexandria, karena sangat sulit menemukan sisa-sisa peninggalan perpustakaan ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum ditemukannya papirus di Alexandria karena iklim yang tidak mendukung. Dan kini, hilangnya perpustakaan ini masih belum dapat dipecahkan. Dietlopas. Dietlopas merupakan suatu peristiwa meninggalnya 9 mahasiswa Rusia secara misterius di pegunungan Ural pada tahun 1959. Kesembilan mahasiswa ini adalah mahasiswa dari Institut Politeknik Ural, dan dapat dipastikan bahwa
mereka rombongan trekking yang sudah berpengalaman. Igor Dyatlov merupakan pemimpin perjalanan dari rombongan pendaki ini. Mereka akan mendirikan tenda di lereng timur Kolatsal dan akan menempuh perjalanan lebih dari 300 km dalam waktu 16 hari. Jika sampai di tujuan, rombongan tersebut akan melakukan kontak via telegram. Namun setelah beberapa hari, rombongan ini tidak kunjung pulang dan tidak ada pesan maupun kontak sama sekali dari mereka. Pencarian pun mulai dilakukan pada 20 Februari tahun 1959. Selama 5 hari pencarian, tim pencari tetap tidak membuahkan hasil. Akhirnya 6 hari setelahnya, tim pencari menemukan tenda yang sudah terkoyak dari dalam dan menemukan barang-barang lengkap seperti peralatan, pakaian, dan sepatu yang ditemukan di dalamnya. Setelah beberapa hari pencarian, tim pencari menemukan 2 jasad. Kedua jasad itu dinyatakan sebagai Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko yang ditemukan sekitar 2 km dari tenda. Selang beberapa hari, tim pencari kembali menemukan 3 jasad pendaki, yang salah satunya dinyatakan sebagai Igor Dyatlov. Sedangkan 4 jasad sisanya baru ditemukan pada bulan Mei ketika salju mencair. Saat dilakukan investigasi, terlihat keanehan pada posisi jasad korban, terlihat seperti sedang menggali. Jasad para pendaki juga mengalami luka yang mengerikan seperti patah tulang dan kerusakan pada otak. Tetapi tidak ada luka luar sama sekali. Anehnya lagi, pakaian mereka mengandung tingkat radiasi yang lebih tinggi dari biasanya. Saat ditemukan, beberapa jasad berpakaian lengkap dan sisanya hampir telanjang. Dan 1 jasad kehilangan lidah dan matanya. Akibat kematian yang sangat misterius, banyak orang yang mulai berspekulasi karena masih belum menemukan motif yang jelas. Ada yang mengatakan bahwa hal ini ada hubungannya dengan lokasi fasilitas pengujian Soviet yang rahasia. Banyak teori tentang keanehan pada kematian pendaki ini. Mungkin akibat serangan hewan, hipotermia, longsoran salju, angin dengan suhu yang sangat dingin, keterlibatan militer, atau beberapa kombinasi dari semuanya. 8. Lokasi makam Cleopatra. Cleopatra merupakan ratu Mesir terakhir yang konon memiliki paras yang sangat cantik dan diperkirakan memerintah Mesir kuno pada 51–30 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, Cleopatra adalah kekasih Julius Caesar dan Mark Antony yang meninggal pada 30 sebelum Masehi karena bunuh diri dengan membiarkan ular berbisa menggigitnya setelah dia ditangkap oleh Kaisar Romawi. Banyak para arkeolog yang berusaha untuk mencarinya. Namun selama 2000 tahun lamanya, makam Cleopatra masih belum dapat ditemukan. Sejarah Mesir kuno menyebutkan bahwa Cleopatra dimakamkan dengan Antony di sebuah makam yang sangat besar, yang berupa monumen tinggi dan indah yang berisi harta karun yang terbuat dari emas, perak, zamrud, mutiara, kayu hitam, dan gading. Dalam 15 tahun terakhir, sebuah tim yang dipimpin oleh Kathleen Martinez dan Say Hawass dikabarkan telah menggali situs Detaposiris Magna yang terletak sekitar 31 mil di sebelah barat kota Alexandria. Akan tetapi setelah melakukan banyaknya penggalian, mereka tidak menemukan makam tersebut. Para arkeolog berpendapat bahwa meskipun makam Cleopatra masih bertahan hingga saat ini, makam itu mungkin telah dijarah dengan berat sehingga sulit untuk dapat diidentifikasi. Jai Hawass percaya bahwa Cleopatra dimakamkan di sebelah istananya. Akibat faktor alam atau gempa bumi, kemungkinan istana itu telah runtuh dan kini telah berada di bawah air. Namun, semua arkeolog tidak ada yang mengetahui di mana tepatnya lokasi tersebut, sehingga makam Cleopatra kemungkinan sangat kecil untuk ditemukan. Sampai saat ini, makam itu masih menjadi misteri yang belum dapat dipecahkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akan kembali di fakta berikutnya. Terima kasih.